nama Yakub diganti menjadi Israel. Jadi keturunan Yakub itu yang namanya bangsa Israel di dalam Alkitab. Dan salah satu dari mereka adalah Yusuf. Yusuf dijual kepada orang Mesir. Tuhan, kenapa Yusuf dijual? Karena iri hati. Iri hati. Jadi kita harus belajar jangan iri hati, dan jangan kita ajarin anak-anak kita iri hati. Karena itu juga bisa membuat mereka membenci, bisa membuat mereka membunuh. Dan itu yang terjadi sama saudara-saudara Yusuf. Kita tidak bisa membedakan antara mereka, tidak bisa membedakan antara mereka, walaupun mereka beda karakter, walaupun mereka juga tidak baik sama kita, tapi kita tidak bisa membedakan. Kemudian Alkitab bilang Yusuf diberkati. Ketika Yusuf dijual, datang ke Mesir, dia dipenjarakan, tapi dia diberkati. Kenapa Yusuf diberkati? Kenapa Yusuf itu diberkati lebih? Karena Yusuf ada sifat yang sangat-sangat bagus yang namanya forgive atau mengampuni. Forgive atau mengampuni. Dia mengampuni orang yang juga bersalah kepada dia. Dia tidak bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya, dan dia sayang sama mereka. Dan Yusuf diberkati. Kemudian Yusuf, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia setelah Raja Fir'aun langsung. Kemudian Yusuf tinggal di Mesir, dia diberkati. Lalu setelah 300 tahun kemudian Musa lahir. Setelah Musa lahir, Alkitab bilang bangkitlah raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Dan raja itu memutuskan untuk membunuh semua orang Ibrani laki-laki yang tinggal di Mesir. Lalu ibu Musa membuat apa? Keranjang terbuat dari papirus, dihanyutkan di sungai Nil. Kemarin kita sudah melihat sungai Nil. Lalu datang putri Fir'aun ketemu dengan Musa, dan Tuhan sudah siapkan putri yang tidak punya anak. Dia langsung sayang sama Musa, dan dia langsung mengangkat Musa dari air. Dan dia bilang kepada Musa, saya akan menamainya Musa. Tahu itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Mesir, bahasa Fir'aun. Mu artinya air, sa artinya bukan. Mu artinya air, sa artinya anak. Anak. Mu air, sa anak. Bukan Aquaman ya. Jadi Musa artinya diangkat dari air, tapi dalam bahasa Mesir. Dan Musa tinggal di dalam istana 40 tahun. Saya cerita ini karena berhubungan dengan tempat ini, Sinai. Musa 40 tahun sudah dewasa, tapi dia tinggal di dalam istana Fir'aun. Dia dididik, dia diberkati oleh sejarah, oleh hikmat orang Mesir. Kemudian Musa tinggal di dalam istana, tapi dia melihat bangsa Israel diperbudak. Dan ada satu peristiwa di dalam Alkitab, ketika Musa melihat 2 orang berkelahi, orang Mesir melawan orang Ibrani. Langsung Musa membunuh orang Mesir. Kemudian Musa takut dari Raja Fir'aun. Lalu Musa melarikan diri dari mana? Dari kota Kair Mesir ke Median. tanah Midian. Tanah Midian. Jangan salah mengerti, bukan Midan. Tanah Midian. Tanah Midian. Di mana lokasi tanah Midian? Hari ini kita ke kaki Gunung Sinai. Kaki Gunung Sinai itu adalah tanah Midian. Jadi kaki Gunung Sinai, tempat yang Bapak Ibu akan naik, itu namanya tanah Midian. Lalu Musa tinggal di tanah Midian, tapi Bapak Ibu harus tanya, sekarang kita naik bus, Musa naik apa? Tidak ada unta pada waktu itu. Musa naik kaki. Musa jalan kaki, tiba di tanah Midian, ketemu dengan 7 perempuan sedang isi air. Kemudian Musa kawin di tanah Midian. Dia dapat 2 anak. Yang pertama namanya Gersom, yang berarti aku pendatang di tanah asing.
Yang kedua namanya Ilyasa, yang berarti Tuhan menolongku. Dan Musa tinggal di tanah Midian 40 tahun lagi, sehingga Musa berumur 80 tahun. Jadi dia menggembalakan domba di tanah Midian yang Bapak Ibu akan naik sebentar lagi. Itu 40 tahun Musa menggembalakan domba. Musa tinggal di sana bersama mertuanya Yetro. Tuhan mendidik Musa, Tuhan membuat Musa belajar bagaimana bisa jadi gembala. Karena pekerjaan atau pelayanan gembala itu tidak mudah. Kita harus sabar, kita harus baik, kita harus juga memimpin orang. Jadi Musa belajar, itu maksud Tuhan. Dia belajar di padang gurun supaya dia bisa sabar membawa bangsa Israel. Tapi Musa lupa dengan bangsa Israel. Tiba-tiba di padang gurun, saat Musa umur 80 tahun, Tuhan menampakkan kepada Musa di dalam semak berapi yang menyala tapi tidak terbakar. Itu di mana? Persis di area kaki Gunung Sinai yang Bapak Ibu akan naik. Nah, di situ area Midian, dan di situ diperkirakan itu Tuhan menampakkan kepada Musa di situ. Dan Tuhan bilang kepada Musa, kamu harus kembali ke Mesir. Waktu itu umur Musa berapa? 80 tahun. Tuhan mengutus Musa kembali lagi dari tanah Midian, jalan kaki lagi dengan istri dan keluarga, kembali ke Mesir, berbicara dengan Raja Fir'aun. Dan setelah 10 tolah terjadi sampai anak sulung mereka mati, mereka keluar dari Mesir. Mereka masuk Mesir, 70 orang keluarga Yakub. Mereka tinggal di Mesir dari awal. Mereka tinggal di Mesir 430 tahun. Mereka keluar dari Mesir sekitar 2 juta orang. Keluar, Musa memimpin mereka. Dan otomatis kalau keluar dari Kairo jalan kaki, dulu tidak ada terusan Suez. Dulu tidak ada terusan Suez, adanya Laut Merah. Jadi mereka keluar dari Mesir, ketemu Laut Merah. Di mana? Di mana mereka membelah laut? Di mana? Sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelah kanan kita sebentar lagi akan muncul ada Laut Merah. Sebentar lagi Anda akan melihat ada Laut Merah sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu, mereka membelah laut, dan mereka membelah laut dekat sini. Kenapa dekat sini? Karena mereka ini Laut Merah dari ini tempat pertama kita ketemu Laut Merah di sini. Tidak ada Laut Merah tadi, hanya padang gurun. Kapan kita melihat Laut Merah? Barusan. Titik pertama ketemu Laut Merah di mana? Di sini. Jadi otomatis mereka keluar membelah Laut Merah di sini. Kemudian mereka keluar dari tempat ini tersesat di padang gurun ini berapa tahun? 40 tahun. Kenapa mereka tersesat? Bapak Ibu tidak tersesat. Kenapa mereka tersesat? Bersungut-sungut. Mereka tersesat karena mereka tidak pintar seperti Bapak Ibu. Mereka tersesat karena mereka tidak daftar ikut agen tutur. Mereka tersesat karena mereka bersungut-sungut dan tidak pernah bersyukur. Maka Tuhan membuat mereka belajar rendah hati. Mereka tersesat di padang gurun ini. Jadi Musa sampai umur 120 tahun. Musa masuk Israel atau tidak? Tidak. Kenapa? Salah Bapak. Kesabaran. Ketika Musa sampai di perbatasan, dia cek di tasnya, ternyata paspor tertinggal di toilet. Bapak Ibu, ayatnya di dalam Alkitab, Ulangan pasal 32, ayat 50.
31. Di situ ada tulisan bahwa oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di KBC di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, negeri yang ku berikan kepada orang Israel. Padahal kalau kita sudah, apa yang terjadi sama Musa? Musa nabi besar di dalam Alkitab, tapi juga karena manusia ada kesalahan. Musa memutuskan ikut Tuhan, tapi di tengah perjalanan dia ragu-ragu. Dia juga tidak mau melanjutkan. Kita harus belajar dari itu, bahwa kita sudah memutuskan ikut Tuhan. Kita juga sudah percaya kalau ada sesuatu terjadi sama kita, kita tetap berdoa, berjuang. Jadi kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti tidak percaya, itu artinya ragu-ragu. Jadi kita harus belajar dari Musa, karena Musa di tengah perjalanan padahal ada banyak mukjizat terjadi, tapi dia lupa, sempat lupa mukjizat itu. Padahal dia lihat dengan mata, tapi dia sudah di tengah perjalanan marah, kemudian juga dia sudah tidak mau lanjut. Jadi itu sebabnya Tuhan bilang, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana. Laut Merah ada di sebelah kanan badanmu, dan dikasih nama Laut Merah karena batu karang yang berada di sini berwarna merah, dan juga Laut Merah ini panjang sekali, Bapak Ibu. Saya mau kasih tunjuk satu tempat di sini, tapi kita tidak turun dari bus, hanya dari bus melihat fokus sebentar jalan karena ini highway. Tempat itu namanya Mara, M-A-R-A. Mara itu tempat yang dimana air pahit menjadi manis. Itu di mana di dalam Alkitab? Keluaran 15 ayat 22. Di situ ada tulisan bahwa bangsa Israel berjalan 3 hari lamanya dan mereka tidak dapat meminum air. Kemudian setelah mereka sampai di tempat itu, sampai mereka tiba di tempat itu, lalu mereka dapat air. Mereka mau minum, tidak bisa karena pahit rasanya. Langsung mereka bersungut-sungut kepada Musa, dan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa tidak pakai logika, Musa pakai iman. Dia ambil kayu, taruh di dalam air, lalu air itu menjadi manis. Itu di dalam Alkitab, itu namanya iman. Musa tidak pakai logika, tapi kalau orang selain Musa bilang, untuk apa saya ambil kayu taruh di dalam air? Tapi Musa mengikuti, Musa ambil kayu, Musa taruh di dalam air, lalu air yang pahit menjadi manis. Saya akan kasih tunjuk tempatnya. Tempatnya itu memang tempat aslinya, lokasi aslinya. Hanya di sana ada sebuah sumur dari masa Romawi. Tapi kita sudah tahu itu adalah tempat Mara, tempat yang dimana air pahit menjadi manis. Saya sudah koordinasi sama Bapak Sumi, dia berhenti sebentar. Jadi Anda siapkan kamera, kita akan berhenti sebentar ambil foto, lalu kita langsung jalan, dan Anda siapkan diri untuk buang semua kepahitan. Kita kalau orang Mesir melalui tempat ini, biasanya kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita ada masalah, kalau kita disakiti oleh teman, Bapak Ibu boleh buang kepahitan di tempat ini. Ya, buang kepahitan. Anda tidak perlu simpan pahit, karena kita akan bilang sukacita. Bercuma juga kita hanya simpan kepahitan. Itu juga tidak ada artinya buat kita. Kita harus mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Kita harus mengampuni musuh kita. Jadi ini adalah sumur yang namanya sumur Mara. Anda ambil foto, dan ini kita tidak boleh berhenti lama di sini karena ini highway. Tidak boleh kita berhenti lama. Maka Bapak Ibu arahkan tangan kita ke sini dan kita buang semua kepahitan. Semua kepahitan Anda buang di sini.
1, 2, 3. Boleh buang Bapak Ibu. Buang lo ke Jangan dalam. simpan di dalam hati. Simpan dalam hati. Arahkan tangan. Sial, buang. Ya, Buang arahkan pahit-pahit. tangan. Arahkan tangan Bapak Ibu sambil supir. Oke guys, sekian dulu vlog saya kali ini dan keep watching. I'll see you next vlog. Ciao.